Bunga di Batu Cadas. Audiobook oleh Novel Silat. Jilid 10 Part 3. Raden Ayu, berkata tabib itu, ini adalah obat yang paling baik bagi Raden Ayu, agar Raden Ayu tetap awet muda. Raden Ayu Galihwarit itu tertawa. Tetapi suara tertawanya lepas seperti tertawa perempuan yang sering menyusuri jalanan. Bukan tertawa seorang perempuan bangsawan. Kau tahu bahwa aku ingin tetap awet muda? Dan aku ingin tetap awet muda sampai suamiku berhasil menjadi seorang senapati agung di Surakarta. Bungkam mulutnya, Pangeran Ranakusuma benar-benar tidak dapat menahan perasaannya. Siapakah orang itu? Kenapa ia berteriak-teriak? Sudahlah Raden Ayu. Silahkan minum obat ini. Bukan saja obat ini akan membuat Raden Ayu awet muda, tetapi juga membuat Raden Ayu sehat dan tidak mudah menjadi sakit. Kau tentu akan meracun aku. Kau tentu ingin membunuh aku karena kau iri hati. Raden Ayu itu tertawa berkepanjangan sambil berkata, jangan berbuat begitu. Aku tidak mau kau racun. Tentu bukan racun Raden Ayu. Kenapa hamba harus meracun Raden Ayu? Bukankah hamba ini abdi yang paling setia? Raden Ayu Galihwarit memandang tabib itu dengan tajamnya, namun Raden Ayu itu tidak dapat mengenalnya. Katanya, aku belum mengenalmu. Jangan berpura-pura. Pergi dari ruangan ini. Nanti jika Dungkur datang, kau tentu akan dibunuhnya. Persetan, Pangeran Ranakusuma menggeram. Namun Kidipanala segera mendekatinya sambil berkata, biarlah tabib itu berusaha pangeran. Dan tabib itu pun kemudian menjawab, Raden Ayu, inilah obat yang dikirimkan oleh Dungkur itu. Tentu Raden Ayu akan senang sekali menerimanya. Obat ini memang khusus dibuat di negerinya untuk Raden Ayu, karena bagi Dungkur perempuan sebangsanya tidak ada yang secantik Raden Ayu. Benar begitu? Hamba Raden Ayu, cobalah. Raden Ayu itu tertawa, sementara dada Pangeran Ranakusuma serasa akan retak. Namun Raden Ayu Galihwarit itu menerima mangkuk berisi cairan itu. Kemudian dipandanginya beberapa lamanya. Lalu ia pun bertanya, kau tidak bohong? Silahkan minum. Tetapi Raden Ayu itu pun masih juga ragu-ragu, sehingga Kidipanala maju beberapa langkah dan berkata, sebenarnya lah Raden Ayu. Raden Ayu Galihwarit memandang Dipanala sejenak, lalu, kau siapa? Dipanala. Dipanala Raden Ayu. Oh, Raden Ayu itu tertawa, kau Dipanala. Kau sudah tahu semua rahasiaku. Tetapi Dipanala siapa? Kidipanala menjadi termangu-mangu. Namun katanya, hambalah yang membawa obat itu bagi Raden Ayu. Tentu Raden Ayu akan meminumnya. Bukankah jika Raden Ayu awet muda, Pangeran Ranakusuma akan selalu mencintai Raden Ayu apapun yang terjadi? Gila, geram Pangeran Ranakusuma. Raden Ayu itu tertawa. Kemudian dengan kedua tangannya ia memegangi mangkuk itu. Perlahan-lahan mangkuk itu diangkatnya dan perlahan-lahan pula dilekatkannya di mulutnya. Tidak mau, tiba-tiba saja ia bergumam. Tentu, silahkanlah Raden Ayu. Adalah menjadi idaman setiap perempuan untuk mendapat obat seperti itu, dan kini Raden Ayu sudah mendapatkannya. Silahkan, tabib itu bagaikan berbisik di telinga Raden Ayu Galihwarit. Raden Ayu Galihwarit yang sedang dalam keadaan terganggu kesadarannya itu sejenak termangu-mangu. Tetapi kata-kata dukun itu seakan-akan langsung menghunjam ke hatinya. Karena itu tanpa pengamatan pikiran, tangan Raden Ayu Galihwarit itu terangkat, dan obat itu pun diminumnya. Bukan sekedar obat yang membuatnya tidur sesaat. Tetapi obat itu adalah obat yang menghentikan segala kegiatan nalar dan perasaannya untuk beberapa lamanya, seperti yang dikehendaki oleh Pangeran Ranakusuma, sampai besok menjelang pagi karena Raden Ayu Galihwarit itu akan dibawa dalam keadaan tidak sadar ke rumah orang tuanya. Karena itu maka yang diberikan di dalam ramuan itu bukan sekedar kulit bagian dalam buah pala. Dengan tegang tabib itu menunggu apa yang akan terjadi pada Raden Ayu Galihwarit setelah minum obatnya itu. Demikian pula agaknya Kidipanala dan Pangeran Ranakusuma sendiri. Sesaat Raden Ayu Galihwarit masih berdiri. Kemudian tampak keningnya berkerut-merut. Agaknya pengaruh obat itu mulai terasa di kepalanya yang kosong. Ketika Raden Ayu Galihwarit mulai terhuyung-huyung, maka tabib itu pun membimbingnya ke pembaringan. Siapa kau Suara Raden Ayu itu menjadi lambat, apakah kau Dungkur? Jangan paksa aku ke pembaringan. Kepalaku agak pening. Oh, suaranya terputus. Demikian Raden Ayu Galihwarit terbaring, maka matanya pun mulai terpejam. Tetapi masih terdengar ia bergumam, aku tidak minta apa-apa. Sekali ini aku minta senjata yang dapat meledak itu. Rudira harus mempunyainya. Dan ia harus membunuh musuh-musuhnya. Ia harus membunuh Dipanala yang mengetahui segala rahasiaku. Membunuh Juiring supaya warisan ayahnya tidak terbagi, membunuh orang yang selalu membayanginya dengan rahasia yang gelap, petani dari Sukawati itu. Oh, Pangeran Ranakusuma menutup kedua belah telinganya dengan kedua telapak tangannya.
Meskipun suara itu sudah sangat lemah, namun masih juga dapat didengar dengan jelas. Dipanala pun mendengarnya pula. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Itulah rahasia yang tersimpan di dalam diri Raden Ayu Galihwarit, yang semakin lama suaranya menjadi semakin lambat, dan akhirnya hilang sama sekali. Mudah-mudahan ia tidak akan bangun lagi, desis Pangeran Ranakusuma. Jangan Pangeran. Hamba masih mengharap bahwa hamba bukan pembunuh. Pangeran Ranakusuma memandang tabib itu sejenak, lalu katanya, bawalah perempuan itu menyingkir dari bilik ini. Tabib itu termangu-mangu sejenak, karena ia tidak begitu pasti pada perintah itu. Dan karena itulah maka Pangeran Ranakusuma mengulangi perintahnya, kali ini kepada Dipanala, bahwa ia menyingkir Dipanala. Ki Dipanala menelan ludahnya. Namun kemudian ia bertanya, hamba harus membawanya kemana Pangeran? Bawa ke bilik Wari. Tutup pintunya dan uruslah Rudira, hamba tuanku. Tetapi apakah setelah Raden Ayu dibaringkan di pembaringan Raden Ajeng, hamba boleh memanggil para abdi yang lain untuk menyelenggarakan jenazah Raden Rudira? Lakukanlah mana yang baik menurut pikiranmu dan tabib itu. Ki Dipanala pun kemudian bersama-sama tabib itu mengangkat tubuh Raden Ayu Galihwarit yang telah kehilangan kesadarannya sama sekali. Dengan hati-hati tubuh itu pun kemudian diletakkannya di pembaringan Rarawari. Dalam pada itu, Ki Dipanala sempat berbisik, kenapa kau ragu-ragu memberikan obat ini? Bukankah kau sudah mengatakan bahwa kau dapat memaksa Raden Ayu diam dengan semacam obat yang dapat membuatnya tidur, tetapi justru setelah Pangeran Ranakusuma memerintahkan kepadamu, kau berusaha menolak? Aku ingin membagi tanggung jawab, jawab tabib itu, sebenarnya lah bahwa aku memang ragu-ragu. Apalagi yang diminta oleh Pangeran Ranakusuma bukan sekedar obat yang membuatnya tidur untuk beberapa saat. Tetapi benar-benar sejenis obat yang dapat membiusnya untuk waktu yang lama. Dan itu agak berbahaya bagi Raden Ayu. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menyadari betapa keraguan-raguan dan kegelisahan yang bergejolak di dalam hati tabib itu. Di satu pihak ia memang ingin membantu menenangkan hati Pangeran Ranakusuma dengan memaksa Raden Ayu Galihwarit untuk diam, namun di lain pihak ia selalu dibayangi oleh kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan yang dapat terjadi atas Raden Ayu itu. Namun obat itu telah diminum oleh Raden Ayu Galihwarit. Dan kini Raden Ayu itu sudah terbaring diam. Setelah menyelimutinya dan kemudian menutup pintu bilik itu, keduanya kembali menghadap Pangeran Ranakusuma yang masih berdiri termangu-mangu di bilik anak laki-lakinya. Sedang anak laki-lakinya itu kini sedang terbujur membeku di bilik istrinya. Ketika ia melihat kedua orang itu, maka katanya, sekarang uruslah Rudira. Yang terjadi adalah akhir yang berlawanan dari yang aku harapkan selama ini. Dan aku memang harus menanggungkannya. Kata-kata itu memuat penyesalan yang luar biasa di dalam hati Pangeran Ranakusuma. Tetapi sebagai seorang laki-laki Pangeran Ranakusuma sadar, bahwa ia tidak boleh tenggelam terlalu dalam di genangan perasaannya saja. Semuanya harus diselesaikan. Jenazah anak laki-lakinya, mayat Mandra yang ternyata telah berkhianat dan istrinya yang terganggu jiwanya. Ki Dipanala dan tabib itu berdiri saja mematung. Dan Pangeran Ranakusuma berkata seterusnya, Dipanala, mungkin kau menganggap bahwa keluarga kami selama ini bersikap pura-pura terhadapmu. Kami bersikap baik dan kadang-kadang harus mendengar kata-katamu bukan karena kami sependapat dengan kau, tetapi karena kami merasa tidak dapat menentang kehendakmu. Kami ternyata masing-masing mempunyai rahasia yang kau ketahui. Yang kami masing-masing menjadi cemas, jika kau pada suatu saat akan membuka rahasia itu. Sehingga pada puncak kebingungannya Galihwarit telah berusaha membunuhmu dengan mempergunakan tangan Rudira dan orang-orangnya. Tetapi usaha itu ternyata gagal. Dan kau masih tetap hidup. Bahkan kau telah berbuat sesuatu yang justru membuat aku merasa terlalu kecil. Pangeran Ranakusuma terhenti sejenak, lalu, Dipanala, sekarang aku berkata sebenarnya. Bukan karena kau mengetahui rahasia diriku karena aku tidak perlu lagi cemas bahwa Galihwarit akan mengetahuinya, atau bahkan Pangeran Sindurata sendiri. Tetapi aku berkata dengan jujur, bahwa aku menyerahkan semua persoalan tentang Rudira dan Mandra kepadamu. Kau dapat berbuat apa saja yang baik bagi penyelenggaraan jenazah itu. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau dapat mengambil sendiri di dalam kotak di bilikku. Maksudku, biaya dari upacara pemakaman Rudira dan Mandra. Pangeran, ternyata tidak ada orang lain yang dapat aku percaya kecuali kau. Barangkali aku sendiri tidak akan mampu memikirkan apakah yang sebaiknya aku lakukan. Tetapi Pangeran, sebenarnya lah hamba sudah merasa bahwa pada saat itu, seakan-akan hamba telah melakukan pemerasan terhadap Pangeran sehingga kadang-kadang pendapat hamba dengan terpaksa sekali Tuan dengarkan. Namun demikian, terasa pula kebencian Raden Rudira terhadap hamba sehingga para abdi di istana ini pun sebagian terbesar tidak akan percaya kepada hamba. Aku yang akan memerintahkan kepada mereka tunduk kepadamu sebagai orang yang mendapat limpahan wewenang daripadaku sendiri. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Nah, lakukanlah. Kasihan tubuh Rudira yang sudah terlampau lama terbaring.
Bagiku, kini tidak ada lagi yang ingin aku lakukan lagi kecuali mengubur Rudira sebaik-baiknya. Aku tidak akan bermimpi lagi menjadi orang terpenting di Surakarta karena justru keinginanku itulah yang telah merampas semuanya daripadaku. Aku tidak memerlukan lagi Galihwarit, aku tidak memerlukan lagi pengaruh dari company dan aku tidak memerlukan lagi kedudukan apapun. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera menyahut. Nah, panggillah beberapa orang pelayan dan kumpulkan mereka di ruang belakang. Aku akan berbicara kepada mereka. Pangeran Ranakusuma itu berhenti sejenak, lalu katanya kepada tabib yang masih berdiri mematung, kau tinggal di sini. Kau bantu aku besok pagi-pagi benar membawa Galihwarit kembali ke rumahnya. Jika terjadi sesuatu, mungkin kau dapat berusaha untuk menolongnya. Tetapi jika tidak berhasil, apa boleh buat? Aku tidak akan menyesal. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Hampir tidak terdengar ia menyahut, baik pangeran. Hamba akan melakukannya. Sementara ini kau dapat membantu Dipanala. Iya pangeran. Nah, sekarang, panggillah pelayan-pelayan itu. Ki Dipanala pun kemudian pergi ke belakang istana Pangeran Ranakusuma. Dengan nada yang dalam, ia memberitahukan bahwa para pelayan dalam dipanggil menghadap di ruang belakang. Para pelayan memandang Ki Dipanala dengan wajah yang aneh. Sebagian dari mereka sudah tidak dapat mempercayainya lagi karena Dipanala adalah orang yang tidak disenangi. Lebih-lebih lagi mereka tahu benar bahwa Raden Rudira membenci orang itu setengah mati. Ki Dipanala yang memang merasa dirinya dibenci oleh orang-orang dalam, meskipun mereka tidak tahu persoalannya, mencoba menjelaskan, aku kali ini hanya menjalankan perintah. Pelayan-pelayan itu termangu-mangu sejenak. Seorang yang mendengar cerita emban dan pelayan yang memasuki bilik Raden Ayu Galihwarit tetapi tidak tahu persoalannya dengan pasti bertanya, apakah sebenarnya yang terjadi? Masuklah, Pangeran Ranakusuma akan memberikan penjelasan kepada kalian. Apakah benar Raden Rudira telah meninggal? Ki Dipanala termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, biarlah Pangeran Ranakusuma saja yang mengabarkan hal itu kepadamu. Kami hanya ingin tahu, apakah Raden Rudira meninggal? Ki Dipanala tidak dapat mengelak. Katanya, ya, Raden Rudira meninggal. Siapakah yang membunuhnya? Desak yang lain. Sudah aku katakan, biarlah Pangeran Ranakusuma memberitahukan kepada kalian. Aku pun tidak tahu pasti. Karena itu, agar tidak terjadi salah paham, maka Pangeran memanggil kalian memang untuk keperluan itu. Pangeran akan memberitahukan sebab kematian Raden Rudira dan Mandra. Kau membunuhnya, tiba-tiba seorang kawan Mandra yang paling akrab bertanya. Ki Dipanala menggeleng, aku tidak dapat membunuh seseorang tanpa sebab. Jadi kau membunuhnya, 3 orang berbareng bertanya. Cepat, masuklah ke ruang belakang. Jika Pangeran marah karena kalian tidak segera menghadap, dalam keadaan yang pedih seperti sekarang, dapat saja ia mengambil tindakan yang tidak menguntungkan kalian. Jawab pertanyaan kami, teriak seseorang. Ki Dipanala menjadi termangu-mangu. Orang-orang itu agaknya benar-benar telah mencurigainya. Namun agaknya, seandainya ia berkata sebenarnya pun mereka tidak akan percaya. Karena itu maka sekali lagi ia menjawab, jangan memaksa aku. Nanti Pangeran Ranakusuma akan menjawab pertanyaanmu itu. Jangan sombong Dipanala, teriak yang lain, kau memang pandai berbicara. Mungkin kau sekarang dapat juga membujuk Pangeran, sehingga kau mendapat kepercayaan. Setiap kali kau memang berhasil membujuknya, bahkan kadang-kadang kau berhasil merubah keputusan yang sudah dijatuhkan oleh Pangeran Ranakusuma. Tetapi kami sudah muak. Kau adalah seekor ular yang berkepala 2. Kau menggigit Raden Rudira, tetapi kau sempat menjilat untuk mendapatkan kepercayaan. Jika kau masih tetap seperti sekarang, kamilah yang akan membunuhmu. Wajah Dipanala menjadi merah padam. Hampir saja ia kehilangan kesabaran. Namun ia masih mencoba untuk menahan diri dan berkata, kalian kehilangan nalar yang bening. Tetapi aku hanya mendapat perintah untuk memanggil kalian. Karena itu aku tidak berani melanggar perintah itu dan berbuat sesuatu melampaui tugas yang diberikan kepadaku. Bohong, bohong, teriak orang-orang itu sahut menyahut. Ki Dipanala tidak mau melayaninya lagi. Jika demikian maka keadaannya tentu akan menjadi kacau. Karena itu, maka ia tidak menghiraukannya lagi. Ditinggalkannya orang-orang itu sambil berkata, terserah kepada kalian, apakah kalian masih mau mematuhi perintah Pangeran Ranakusuma atau tidak? Ketika Ki Dipanala memasuki pintu masih terdengar beberapa orang berteriak, berhenti, berhenti. Jawab pertanyaan kami. Tetapi Ki Dipanala tidak menghiraukannya lagi. Sepeninggal Ki Dipanala para pelayan itu menjadi termangu-mangu. Di antara mereka adalah beberapa orang pengiring Raden Rudira jika Raden Rudira pergi berburu atau pergi kemanapun yang agak berbahaya baginya. Orang itu benar-benar gila. Ia berhasil menjilat melampaui orang lain meskipun tampaknya ia tidak disukai. Agaknya Raden Rudira merupakan penghalang baginya, sehingga dengan licik Raden Rudira dan Mandra sekaligus dibinasakan.
Kita tidak tahu alasan apakah yang dikatakannya kepada pangeran, sehingga ia justru mendapat kepercayaan. Marilah kita menghadap. Kita akan mendengar penjelasan itu, dan agar pangeran tidak marah kepada kita. Mungkin Kidipanala dapat membumbuinya, dan mengatakan yang tidak sebenarnya, bahkan berlawanan. Gagak disebutnya bangau dan bangau dikatakannya gagak. Ya, lebih baik kita menghadap. Mudah-mudahan pangeran mendengarkan suara kita. Kita bersama-sama akan menyampaikan kebenaran tentang orang itu. Ya, orang itu memang harus digantung karena ia telah membunuh 2 orang sekaligus. Demikianlah para pelayan dan pengawal Raden Rudira itu pun kemudian memasuki ruang belakang dan duduk berdesak-desakan di lantai menunggu kehadiran Pangeran Ranakusuma. Namun dalam pada itu, selagi mereka sedang mereka-reka tuduhan yang paling baik untuk menggantung Kidipanala. Beberapa orang di antaranya bertanya kepada diri sendiri, apakah benar Dipanala telah melakukannya? Dan apakah benar-benar Kidipanala pantas melakukannya? Sebelum peristiwa akhir-akhir ini, Kidipanala adalah orang yang berpikir bening. Ia bukan sejenis orang yang dapat berbuat licik. Meskipun demikian orang-orang yang masih dapat membedakan sikap dan perbuatan seseorang itu tidak mengatakannya kepada orang lain, karena suasananya memang tidak menguntungkan. Sejenak kemudian Pangeran Ranakusuma pun memasuki ruangan belakang diiringi oleh Kidipanala dan tabib yang telah gagal mencoba menyelamatkan jiwa Raden Rudira, serta telah mengetahui serba sedikit rahasia yang tidak dapat dikekang meloncat dari mulut Raden Ayu Galihwarit. Para abdi itu pun kemudian menundukkan kepala mereka dalam-dalam ketika Pangeran Ranakusuma sudah duduk di hadapan mereka. Mereka hanya dapat menunggu apa yang akan dikatakannya. Pangeran Ranakusuma memandang mereka sejenak. Para abdi itu adalah para abdi yang setia. Tetapi tentu ada di antara mereka sekedar mengabdi karena ingin mendapat nafkah dan bahkan tentu ada orang yang mempunyai pertimbangan seperti Mandra meskipun dalam bentuk yang lebih kecil, yang tidak segan-segan meninggalkan pekerjaannya di istana ini jika ada kesempatan yang lebih baik baginya. Baru sejenak kemudian Pangeran Ranakusuma itu berkata langsung pada persoalannya, Rudira telah meninggal. Beberapa orang di antara para abdi itu mengangkat wajahnya. Namun wajah-wajah itu pun segera tertunduk kembali. Seperti kalian mengetahui, Mandra pun sudah mati, kepala para abdi itu pun terangguk-angguk. Tentu kalian bertanya, kenapa mereka mati, kepala itu pun terangguk-angguk lagi. Mandra telah dibunuh oleh Dipanala. Serentak orang-orang itu mengangkat wajah mereka. Bahkan beberapa di antara mereka bergeser sejengkal. Kemudian dengan mata yang bagaikan menyala mereka memandang wajah Dipanala yang berkerut-merut. Apakah kalian tidak bertanya kenapa Mandra telah dibunuh oleh Ki Dipanala? Hampir serentak para pelayan itu menjawab, hamba pangeran. Hamba ingin tahu, apakah sebabnya? Pangeran Ranakusuma memandang Ki Dipanala sejenak. Lalu katanya, mereka bertempur di tengah jalan. Terdengar suara bergeramang. Lalu mereka terdiam ketika Pangeran Ranakusuma melanjutkan, ternyata bahwa Mandra tidak dapat memenangkan pertempuran itu sehingga ia justru terbunuh. Wajah-wajah itu menjadi tegang. Pangeran Ranakusuma belum menjawab, kenapa Ki Dipanala bertempur dan membunuh Mandra. Tetapi mereka sudah menetapkan bahwa Ki Dipanala memang akan membunuh Raden Rudira, sedangkan Mandra mencoba menyelamatkannya. Tetapi orang-orang itu terkejut bukan buatan, dan bahkan mereka tidak percaya kepada pendengarannya ketika Pangeran Ranakusuma berkata, Mandra dibunuh oleh Dipanala karena Mandra berkhianat dan membunuh Rudira dengan meminjam tangan orang lain. Wajah-wajah yang tegang itu menjadi bertambah tegang. Dengan mulut ternganga mereka saling berpandangan sejenak. Lalu mereka mendengar Pangeran Ranakusuma berkata selanjutnya, ternyata Mandra telah menjual Rudira kepada orang asing. Kalian tidak usah bertanya apakah sebabnya, namun Mandra ingin mendapat hadiah yang banyak dan kedudukan yang baik di dalam lingkungan orang asing itu. Sejenak mereka merenungi kata-kata itu. Namun beberapa orang di antara mereka segera berkata di dalam hatinya, nah, bukankah Dipanala telah memutar balik keadaan? Gagak dikatakan bangau dan bangau dikatakannya gagak. Yang hitam dikatakan putih dan yang putih dikatakannya hitam. Dalam pada itu Pangeran Ranakusuma berkata terus, dalam usaha itulah, Dipanala dapat mengetahuinya meskipun agak terlambat, sehingga akhirnya Mandra terbunuh olehnya. Tetapi Rudira pun tidak lagi dapat diselamatkan. Beberapa orang abdi mengangguk-anggukan kepalanya. Namun di antara mereka, terutama para pengiring Raden Rudira menganggap bahwa Ki Dipanala lah yang sudah memfitnah Mandra. Karena itu maka mereka menjadi gelisah karenanya. Agaknya Pangeran Ranakusuma melihat kegelisahan itu, sehingga ia pun bertanya, apakah ada yang akan mengatakan sesuatu? Untuk beberapa saat tidak ada seorang pun yang berbicara. Namun kemudian salah seorang yang tidak dapat menahan perasaannya bergeser sedikit sambil berkata, ampun Pangeran. Apakah yang dikatakan oleh Ki Dipanala itu dapat dipercaya sepenuhnya? Apa yang dikatakan oleh Dipanala? Bahwa Mandra telah berkhianat. Siapakah yang mengatakan bahwa hal itu diceritakan oleh Dipanala? Orang itu menjadi tergagap.
Namun ia pun menjawab, ampun Gusti. Bukankah Gusti mengatakan bahwa Dipanala melihat usaha pengkhianatan itu? Ya. Dan, apakah hal itu dapat hamba artikan bahwa Ki Dipanala yang kemudian membawa jenazah Raden Rudira dan mayat Mandra, telah menceritakan peristiwa itu? Kau tahu bahwa Rudira masih hidup waktu dibawa pulang. Dan aku telah memanggil tabib untuk mengobatinya. Hamba pangeran. Nah, kenapa kau memastikan bahwa Ki Dipanala lah yang telah menceritakan hal itu kepadaku? Ampun Gusti. Yang mengatakan semuanya itu adalah Rudira. Rudira sendiri. Orang-orang itu tercenung sejenak. Mereka benar-benar diombang-ambingkan oleh kebimbangan dan keraguan-raguan untuk mempercayai pendengaran mereka sendiri. Kenapa kalian menjadi bingung? Dengar. Mandra telah berkhianat dengan menjerumuskan Rudira, sehingga seorang asing telah menembaknya. Tetapi ternyata Rudira tidak mati seketika. Ia masih mempunyai kesempatan untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Ternyata bahwa Mandra tidak membiarkannya. Mandra berusaha untuk membunuh Rudira dengan pedang, kemudian menghilangkan bekas luka peluru dengan pedangnya pula. Setelah itu, ia akan melemparkan tubuh Rudira ke tempat yang sepi, atau jika mungkin di sepanjang Bulak Jatisari sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa Juiring telah terlibat. Nah, apakah kalian percaya? Rudira sendiri mengatakannya. Dipanala lah yang menyelamatkan Rudira dari pedang Mandra dan membunuhnya. Kemudian membawa tubuh Rudira yang terluka parah itu kembali, Pangeran Ranakusuma berhenti sejenak lalu, siapa yang tidak percaya? Siapa yang menganggap bahwa Mandra tidak bersalah? Wajah-wajah itu menjadi tertunduk dalam-dalam. Terlebih-lebih orang yang sudah memberanikan diri bertanya tentang kebenaran cerita itu. Nah, siapa yang tidak percaya kepada ceritaku, aku beri kesempatan untuk meninggalkan rumah ini. Aku beri kesempatan untuk membawa mayat Mandra yang dianggapnya sebagai seorang pahlawan. Siapa? Ayo siapa? Wajah-wajah yang tunduk itu menjadi semakin tunduk. Dan Pangeran Ranakusuma pun kemudian berkata, jika tidak ada, maka kalian sudah mengetahui persoalannya dengan pasti. Nah, sekarang kalian akan menyelenggarakan jenazah Rudira. Semuanya aku serahkan kepada Dipanala dan tabib ini. Aku menjadi terlampau bingung untuk berbuat sesuatu. Pangeran Ranakusuma berhenti sejenak, lalu, terserahlah kepada kalian apakah yang akan kalian lakukan terhadap mayat Mandra. Tidak seorang pun yang kemudian berani mengangkat wajahnya. Mereka mengerti, di balik kata-kata yang keras itu sebenarnya tersembunyi perasaan yang pedih. Sangat pedih. Pangeran Ranakusuma pun terdiam pula sesaat. Beberapa kali ia menelan ludahnya. Disekanya keringatnya yang membasah di kening. Aku akan berada di pendapa. Jika kau memerlukan aku ada di sana Dipanala, berkata Pangeran Ranakusuma kemudian. Bersambung ke jilid 10 part 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.